Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas di balik cerita mobil Land Cruiser kenapa bisa segagah itu, ya apa saja cerita di balik itu. Ada cerita menarik di balik kisah yang satu ini. Semoga pembahasan di balik cerita mobil Land Cruiser ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman YouTuber sekalian. Yuk kita mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Tahun 1941, Kekaisaran Jepang mulai menduduki Filipina, yang sebelumnya Filipina itu dikuasai oleh Amerika. Nah, di sana mereka menemukan jeep Bantam peninggalan tentara Amerika. Kendaraan itu lalu dikirim ke Jepang dan lalu oleh Kekaisaran Jepang menunjuk Toyota untuk membuat kendaraan yang serupa dengan tujuan sebagai kendaraan militer Jepang. Hasilnya adalah Toyota model AK-10. Nah, tapi karena pada tahun 1945 Jepang itu kalah perang, Jepang mendapatkan berbagai sanksi yang salah satunya dilarang memproduksi kendaraan militer sendiri. Tahun 1950 Korea Utara menyerang Korea Selatan, yang peristiwa itu dikenal dengan Perang Korea. PBB dan Amerika yang memiliki pangkalan di Jepang kemudian ikut membantu Korea Selatan. Akibatnya prajurit serta kendaraan tempur yang sebelumnya itu mengawasi Jepang dipindah sebagian untuk fokus melawan komunis di Korea. Hal itu membuat Jepang bisa bernafas agak lega ya, karena Amerika tidak terlalu mengawasinya. Kemudian karena Amerika itu merasa kewalahan ya karena terlibat perang di Korea, tapi di salah satu sisi lainnya itu harus mengawasi Jepang, dibentuklah National Police Reserve, yang fungsinya itu untuk mengawasi Jepang. Militer Amerika kemudian juga meminta Toyota untuk membuat kendaraan militer untuk pasukan Amerika dalam perang Korea. Permintaan ini selain karena butuh, juga karena Toyota sudah berpengalaman kan dalam memproduksi kendaraan militer saat perang dulu tahun 1940-an. Maka pada bulan Januari tahun 1951, Toyota mulai memproduksi prototipe kendaraan itu tadi yang dipesan oleh Amerika, sekaligus juga untuk National Police Reserve tadi, atau Badan Polisi Jepang, yang kemudian prototipe kendaraan itu dinamakan Toyota BJ, yang merupakan pembaruan dari Toyota AK-10. Bagian-bagian yang digunakan untuk membuat Toyota BJ bisa dibilang campur-campur ya. Sasisnya itu diambil dari Toyota tipe SB dan mesin truk 4 ton bensin tipe B. Tapi setelah jadi, kendaraan itu malah ditolak. Amerika itu lebih memilih Jeep yang diproduksi oleh Mitsubishi. Teman-teman kalau sudah melihat kontenku yang Mitsubishi Pajero, pasti tahu ya kalau Mitsubishi itu pernah kerjasama bikin Jeep bareng Willys. Nah, Jeep ini nih yang waktu itu dipesan oleh Amerika buat kendaraan militernya, makanya namanya Willys tapi logonya Mitsubishi. By the way, ngomongin Willys ini ya, ini tuh selain nenek moyangnya Pajero, juga ternyata Land Cruiser ini tuh juga nenek moyangnya adalah ini yang sedang kita bahas ini. Bahkan kendaraan 4x4 sejarahnya ya dari ini. Apa sekalian kita bahas juga sejarah Willys? Bagi yang berminat silakan komen ya. Nah, setelah Toyota kendaraannya itu ditolak Amerika tadi, Toyota tidak menyerah. Toyota tetap mengembangkan hingga akhirnya berhasil membuat kendaraan BJ yang lebih baik. Pada bulan Juli tahun 1951, Toyota itu melakukan uji ketangguhan. Kendaraannya melakukan pendakian di jalan menuju puncak Gunung Fuji di Jepang yang jalannya itu terjal dan tidak rata. Hasilnya mobil Toyota BJ yang dikemudikan oleh Ichiro Taira dapat melaju mulus bahkan sampai ke pos tertinggi yang mobil-mobil sebelumnya itu belum pernah sampai di titik itu. Wah, luar biasa ini. Keberhasilan itu membuat National Police Reserve terpikat dan langsung melakukan pesanan. National Police Reserve pun memesan 289 Toyota BJ sebagai mobil patroli resminya. Padahal sebenarnya mereka sudah memilih merek lain saat itu. Ya, karena dalam banyak hal Toyota BJ itu lebih unggul, mesinnya lebih bertenaga, wheelbase-nya lebih panjang, dimensi mobilnya itu lebih lebar, dan suspensinya itu lebih lembut. Tahun 1954, Willys menggugat nama Jeep di Toyota sehingga Direktur Teknik Toyota, Hanji Umehara, mengganti nama Toyota BJ menjadi Land Cruiser. Di Inggris sebagai informasi, sudah ada produsen yang menggunakan nama Land Rover. Dan di Amerika, nama Land Cruiser sebenarnya sudah dipakai ya di Studebaker Land Cruiser. Tapi hal itu diyakini tidak akan menimbulkan masalah. Nah, lalu bagaimana sih perkembangan Toyota Land Cruiser dari dulu hingga sekarang? Baik, daripada penasaran, yuk kita simak di video ini.
Pada tahun 1955 lahirlah generasi ketiga atau dikenal dengan seri 20. Kalau teman-teman perhatikan, grill depannya itu berbentuk horizontal ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena biar tidak menyerupai Jeep buatan Amerika. Seri 20 ini menggunakan mesin F-Series 3800 cc 6 silinder OHV bertenaga 105 horsepower dengan torsi 264 Nm. Untuk pilihan model bodinya itu ada 4 ya, yaitu soft top, hardtop, pickup, dan station wagon. Pada tahun 1958, untuk pertama kalinya dibuat Land Cruiser di luar Jepang, yaitu di Brasil, dan dinamai Toyota Bandeirante. Pada tahun 1960, muncul seri Land Cruiser paling populer di dunia ya, termasuk di Indonesia, yaitu seri 40. Teman-teman kalau pernah ke Bromo, Land Cruiser jenis inilah yang banyak digunakan di sana. Tangguh dan tampangnya itu sangar ya. Untuk seri 40 ini memiliki varian model bodi yang beragam ya, mulai dari hardtop short wheelbase dan medium wheelbase, pickup short wheelbase dan long wheelbase, station wagon long wheelbase, dan truck carrier long wheelbase. Ada yang pernah naik mobil ini? Tahun 1967, Toyota membuat Land Cruiser versi smooth ya, yang cocok digunakan untuk mengangkut keluarga, yaitu Toyota Land Cruiser seri 55. Seri 55 ini bisa dibilang adalah generasi pertama dari Land Cruiser untuk versi kenyamanan, dan juga awal muawal Toyota membuat Land Cruiser menjadi mobil mewah. Model mobil ini tuh hanya satu aja ya, yaitu SUV long wheelbase. Dan mesin yang digunakan itu sama seperti seri 40, namun hanya menggunakan yang mesin F-Series-nya aja atau mesin bensin. Di tahun 1980, saat krisis minyak ya, Toyota Land Cruiser membuat pembaruan seri 55 yaitu seri 60. Penampilannya menjadi lebih modern, lebih nyaman ketika dikendarai, meskipun tetap tanpa meninggalkan kesan off-roadernya. Mesin yang digunakan itu 4200 cc 6 silinder ya, yang tentu saja sangat bertenaga tapi borosnya luar biasa. Makanya mobil ini itu kurang populer di Indonesia. Tahu sendiri kan, orang Indonesia itu sangat sensitif dengan masalah keborosan. Mobil ini mengalami facelift sekali pada bagian depannya, mulai dari headline yang berubah menjadi kotak, serta penempatan lampu sen yang berada di bawah headlampnya. Seri 60 ini adalah generasi pertama dengan transmisi otomatis ya, 4 percepatan. Tahun 1984, Toyota memiliki dua jenis Land Cruiser, seri 60 dan seri 70. Seri 70 ini bukan generasi terbaru ya dari Land Cruiser, tapi untuk menggantikan Land Cruiser seri 40 yang adalah mobil pekerja, karena mobil ini itu memang didesain untuk off-road, bukan di aspal. Seri 80 merupakan seri Land Cruiser yang paling pendek umur produksinya ya. Meskipun begitu, mobil ini tuh berhasil terjual sebanyak 3,4 juta unit Land Cruiser ke seluruh dunia. Seri 80 ini masuk ke Indonesia ya, bahkan populasinya itu hampir sama seperti seri 40, termasuk banyak banget. Pada awal kemunculannya, seri 80 ini hanya menggunakan mesin 3FE bensin 6 silinder 4000 cc yang mampu menghasilkan tenaga sebesar 155 horsepower dan torsi 303 Nm. Ini mesinnya menggunakan mesin seri 60, namun kemudian digantikan dengan mesin baru ya, yaitu 1FZ FE 6 silinder segaris, mesin bensin 4500 cc DOHC yang mampu menghasilkan tenaga 212 horsepower dan torsi 372 Nm. Dan mesin diesel 1 HDT 6 silinder 4200 cc turbo yang menghasilkan tenaga hingga 162 horsepower dan torsi 361 Nm. Mesin bensin maupun diesel hanya berpenggerak 4-wheel drive ya. Seri 80 yang masuk ke Indonesia itu hanya yang bermesin 1 FZ FE dan 1 HDT. Ada juga yang 3 FE, tapi ini hanya masuk di Indonesia lewat importer umum.
Pada tahun 1998, Toyota memperkenalkan Land Cruiser seri 100. Desainnya maco dan terlihat modern ya, keren banget lah. Teknologi-teknologi canggih pun ada di Land Cruiser seri 100 ini, seperti Stability Control, Traction Control, EBD, ABS, serta airbag. Di generasi ini juga terdapat Land Cruiser Cygnus yang memiliki lampu depan yang kepisah, dan ini tuh lebih mewah lagi ya dari versi standarnya. Cygnus ini adalah versi basic dari Lexus LX 470 atau generasi kedua dari Lexus LX. Di generasi ini juga terdapat Land Cruiser Prado yang memiliki dimensi yang lebih kecil. Di tahun 2007, Toyota meluncurkan generasi penerus dari Land Cruiser seri 100, yaitu seri 200. Di Indonesia, Land Cruiser seri 200 ini menggunakan mesin diesel 4500 cc V8 yang mampu menghasilkan tenaga 268 horsepower dan torsi 650 Nm. Tahun 2012, Land Cruiser melakukan facelift dengan perubahan pada bagian headlamp, ada penambahan LED DRL-nya, fog lamp-nya berubah menjadi lebih kecil, dan fog lamp-nya juga tidak menyatu dengan grill bawahnya. Perubahan juga terjadi pada bagian stop lamp. Tahun 2015, Land Cruiser ini melakukan facelift lagi, dan kendaraan ini di Indonesia dipakai sebagai mobil kepresidenan di tempat-tempat pedalaman yang jalannya itu ekstrim. Teman-teman ada yang baru tahu kalau kendaraannya Pak Jokowi ini adalah Land Cruiser? Silahkan komen ya. Tahun 2021, Land Cruiser generasi baru hadir, seri 300. Desainnya itu lebih wah, lebih modern, dan memiliki dimensi yang lebih kecil daripada seri 200. Bentuknya terlihat lebih mengkotak ya daripada generasi sebelum-sebelumnya. Land Cruiser ini menggunakan platform baru dari Toyota, yaitu TNGA-F, atau platform khusus mobil SUV besar. Land Cruiser seri 300 ini menggunakan mesin diesel 3300 cc V6 twin turbo. Untuk varian bensin menggunakan mesin V6 saja ya. Untuk varian tipe dari seri 300 ini juga hanya ada dua di Indonesia, yaitu VXR dan GR Sport. Walaupun secara kapasitas mesin dari generasi ini tuh berkurang, namun untuk kemampuan off-road masih tetap bisa diandalkan. Demikian tampilan kali ini, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe konten ini serta nyalakan loncengnya agar